Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aritonang, SPAK, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen, bab 1 tahun 2025 di IAKN Ambon. Saya mengajar di SD Negeri Wiropaten, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 SD dengan materi kehadiran Allah dalam fenomena alam. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk pembelajaran berikutnya agar saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta anak didik saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa ya. Hari ini kita akan belajar seperti biasanya agama Kristen. Temanya adalah tema 11, yaitu kehadiran Allah dalam fenomena alam. Ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita menyanyi dulu. Saya undang kita bagi berdiri. Ayo. Kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Ya, boleh bertepuk tangan. dan pemikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Ya, terima kasih Kasa. Nah, hari ini sebelum kita masuk dalam materi kita mau bermain dulu. Ayo, semuanya bangkit berdiri. Hari ini temanya Yesus itu berkuasa atas alam. Ya. Kehadiran Allah dalam fenomena alam. Nah, pertanyaannya adalah Yesus lagi berada di dalam perahu. Kalau Pak Ridwan sampaikan itu judulnya membangunkan Yesus ya. Kalau angin sepoi-sepoi kita bergerak pelan. Kemudian angin kencang kita bergoyang agak kencang. Nah, kalau badai besar, bagaimana kalau badai besar? Ya, seperti yang cahaya ya. Ya, sekarang membangunkan Yesus. Angin sepoi-sepoi. Jangan tidur ya, jangan tidur. Angin kencang. Iya. Badai besar. Iya. Kemudian Yesus datang. Angin berhentilah. Nah, sekarang kita dulu. Nah, dalam permainan ini kita bisa melihat bahwa Yesus itu berkuasa atas alam. Nah, kita lanjutkan. Pak Ridwan mau absen dulu. Angkasa. Hadir. Ayunan. Cahaya. Hadir. Lena. Hadir. Prisidia. Hadir. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita masuk dalam pelajaran kita. Minggu lalu materinya tentang apa? Orang Samaria yang murah hati.
Apa yang dilakukan orang Samaria itu? Kok bisa dikatakan dia itu murah hati, suka membantu, suka menolong, ya. Apa yang ditolong? Ada orang yang dirampok dan orang tersebut membutuhkan pertolongan dan orang Samaria ini membantu menolongnya. Tidak hanya korban waktu di dalam membantu, dia juga korban materi. Dia bawa ke dokter orang yang dirampok ini, dan setelah itu dia berikan uangnya, materinya, supaya orang ini bisa selamat. Nah, pelajaran kita hari ini temanya itu kehadiran Allah dalam fenomena alam. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita, nah, apa yang kita harapkan dari pelajaran ini? Yang pertama, kita harus belajar bersyukur atas kemahakuasaan Allah atas fenomena alam. Yang kedua, mendaftarkan contoh kehadiran Allah dalam fenomena alam. Yang ketiga, menuliskan manfaat fenomena alam. Ternyata fenomena alam ini ternyata bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Ya, dihubungkan dengan cerita Yesus meredakan angin ribut. Dan yang keempat, anak-anak nanti diharapkan bisa membuat karya dalam bentuk doa. Jadi anak-anak bisa membuat doa sebagai wujud syukur atas kemahakuasaan Allah, ya, yang hadir dalam fenomena alam. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu fenomena alam? Pernahkah kamu melihat langit? Siapa yang pernah melihat langit? Tentu semuanya pernah melihat langit. Warna langit itu apa saja? Merah, kuning, dan hijau, ya. Langit ini merupakan salah satu fenomena alam yang sungguh menakjubkan, ya. Fenomena alam yang sungguh menakjubkan. Apakah hanya ini fenomena alam? Tidak, ya. Fenomena alam ini ada seperti kita lihat di udara sekarang ini, cuaca yaitu panas. Apakah panas ini diciptakan oleh manusia? Tidak. Siapa yang menciptakan? Ya, Tuhan. Fenomena alam adalah peristiwa alami, tidak dibuat oleh manusia. Manusia tidak bisa menciptakan fenomena alam, ya. Dan nanti terkadang sebentar ada mendung. Nah, ini kemarin mendung dan hujan. Ini namanya fenomena alam. Pak Ridwan, perlihatkan dulu video ini, ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar dalam tema kuasa Allah dalam iklim dan cuaca. Apakah kalian pernah memperhatikan beragam cuaca? Ada cerah, ada panas, dan terkadang terjadi badai. Itu terjadi akibat cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer dalam waktu singkat, sedangkan iklim adalah pola cuaca dalam waktu yang lama, seperti musim hujan dan musim kemarau. Kedua-dua itu adalah bagian dari kuasa Allah atas alam semesta. Allah mengatur segalanya, termasuk iklim dan cuaca. Kita tidak dapat menghadapi perubahan, tetapi bisa belajar untuk menghadapi bagaimana menghadapinya dengan bijak. Dalam Alkitab kita membaca tentang janji Allah kepada Nuh setelah air bah. Allah berjanji bahwa musim akan terus berganti, siang dan malam, dan tidak akan berhenti. Ini menunjukkan bahwa Allah memegang kendali atas alam semesta, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, serta siang dan malam. Para pemasmur dan ahli fikih mengakui kemampuan Allah atas alam. Mereka menyadari bahwa Allah menciptakan dan mengatur segala sesuatu dengan sempurna, sehingga kita patut bersyukur atas pemberian Allah tersebut. Saat menghadapi peristiwa alam, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, kita harus selalu bersyukur, mengandalkan Allah, dan saling tolong menolong.
Mari kita merenungkan apakah kita sudah menyadari kehadiran Allah dalam setiap peristiwa alam. Apakah kita sudah bersyukur atas pemeliharaannya? Ingatlah Allah selalu menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya. Fenomena alam itu bisa dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah kategori yang tidak berbahaya. Contohnya apa itu? Matahari terbit pada waktu pagi. Apakah ini berbahaya? Tidak. Tetapi itu adalah sangat menguntungkan bagi manusia. Biasanya orang tua itu suka berjemur pada waktu pagi hari, jam 7, ya toh? Itu berguna untuk apa? Sumber vitamin D. Kemudian berguna untuk apa lagi matahari? Menjemur pakaian. Bagaimana kalau kamu mencuci pakaian pada waktu mendung? Apakah jemurannya cepat kering? Tidak. Jadi matahari itu sangat berguna bagi manusia. Hujan juga demikian. Hujan sangat berguna bagi manusia. Kenapa? Karena manusia dan tanaman-tanaman dan hewan-hewan yang lain juga pasti membutuhkan yang namanya air. Dan ada juga angin. Coba kalau kamu hanya panas saja, kira-kira susah nggak? Susah. Jadi perlu juga namanya angin. Ini fenomena alam yang tidak berbahaya. Tetapi ada juga fenomena alam yang berbahaya. Apa itu contohnya? Gunung meletus, apalagi? Gempa bumi, apalagi? Nah, kemarin beberapa tahun yang lalu ada gempa bumi hebat di Jogja. Ya, Pak Ridwan pernah membantu di sana. Apakah Tuhan hadir lewat peristiwa gempa tersebut? Jawabnya iya, meskipun kelihatan itu gempa itu atau gunung meletus itu sepertinya itu merugikan manusia. Kenapa? Harta bendanya habis, tanaman-tanaman rusak, kemudian orang-orang ada yang celaka, ada yang meninggal juga. Apakah Tuhan hadir di situ? Ada, Tuhan hadir juga di situ, menggerakkan hati orang-orang untuk membantu saudara-saudaranya seperti Pak Ridwan tadi, menjadi agen relawan, membersihkan puing-puing. Ada juga orang yang ini namanya mengumpulkan baju-baju ya. Jadi itu sangat berguna bagi manusia ya. Dan di dalam pembacaan kita Alkitab kita gimana? Nah, kita baca dulu Alkitab kita di dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Pak Ridwan baca yang ganjil, anak-anak baca yang genap ya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Anak. Maka datanglah murid-muridnya membangunkannya, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, kenapa kamu takut kehadiran kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa karena bahwa fenomena alam itu membuat air danau itu menjadi bergelombang seperti tadi permainan kita tadi. Angin berhembus sangat besar dan hampir menenggelamkan apa? Menenggelamkan perahu yang ada murid beserta dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid itu belum tahu siapa itu Yesus, sehingga mereka menggunakan kekuatan mereka untuk supaya jangan sampai bahtera atau perahu mereka itu tenggelam. Mereka memang murid-murid ini berasal dari nelayan, kebanyakan dari nelayan. Tetapi mereka itu berusaha sekuat tenaga dan mereka hampir ketakutan dan sangat ketakutan. Kenapa takut? Karena mereka takut akan tenggelam. Setelah mereka kehabisan tenaga, mereka baru sadar, oh ada Tuhan.
Mereka akhirnya membangunkan Tuhan, dan Tuhan itu secara tidak langsung menegur mereka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Di sini Tuhan meneguhkan hati murid-muridnya supaya mereka tidak takut terhadap peristiwa alam. Nah, anak-anak juga tidak perlu takut terhadap situasi apapun, termasuk peristiwa alam. Sehingga anak-anak juga perlu bersyukur bahwa fenomena alam itu sangat berguna bagi manusia. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada yang terakhir. Anak-anak coba sebutkan dulu peristiwa apalagi yang Tuhan pernah lakukan. Banjir. Adakah campur tangan Tuhan di situ? Iya. Jadi orang bergerak untuk membantu. Ya, nah. Jadi kita harus bersyukur di dalam situasi apapun yang terjadi, anak-anak. Nah, sekarang Pak Ridwan mau membagikan lembar kerja. Lembar kerja ini Pak Ridwan kasih satu-satu. Satu orang satu ya. Yang dikerjakan hanya sampai nomor 3 saja ya. Sudah dapat semua? Nah, sampai 3 saja. Iya. Nah, itu saja. Ya, usah. Sudah, coba cahaya maju depan, bacakan dulu. Dibacakan dulu, sini, ayo cahaya maju. Bacakan dulu hasil. Hasilnya seperti apa? Apakah benar anak-anak? Coba nanti dicocokkan ya, benar atau tidak? Nomor 1. Bisa Yesus meredakan angin ribut ditulis dalam kitab C. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Apakah benar? Ya, betul. Nomor 2, ketika terjadi angin ribut, Yesus sedang dalam keadaan tidur. Apakah benar? Ya, benar. Yang 3. Contoh fenomena alam yang terjadi di sekitar kita adalah A. Banjir. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Nah, karena pasti semuanya nilainya 100. Nah, sekarang kamu ada tugas berikutnya. Nah, tugas berikutnya ini adalah membuat doa. Pasti kamu sudah bisa membuat doa ucapan syukur atas fenomena alam. Tidak ada badai, tidak ada banjir. Kamu pasti bersyukur ya. Coba dulu buat doa ucapan syukur atas fenomena alam yang bermanfaat bagi manusia.
Udah bener itu. Dan tadi angkasa sudah berdoa, terus cahaya sudah membacakan pekerjaannya. Iya, amin. Nah, Nena, maju ke depan yuk. Kau bacakan doa ucapan syukur. Ya, sudah, amin dong. Belum? Ya apa-apa, sudah langsung amin aja. Di bawahnya. Nena. Nah, perhatikan doa ucapan syukur oleh Nena. Coba dibaca. Nah, suaranya. Ya, Lena hari ini bersyukur buat matahari, buat indahnya dunia, dan nilai-nilai ya, nilainya bagus-bagus ya. Ya, bagus. Lena silakan dulu. Yuna, jangan dibacakan dulu nyamuk. Enggak apa-apa aja dibaca. Maju dong, masa di depan dulu. Suaranya keras dong. Ya, gitu ya. Iya, terima kasih. Chris, kamu sudah selesai? Ya, bacakannya yang nyamuk. Amin. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Berarti kesimpulannya bahwa fenomena alam itu sangat berguna bagi kehidupan umat manusia. Contoh baju yang kita pakai ini dari mana ini? Dari alam. Ya. Kemudian matahari itu berguna bagi kita. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya. Ya, anak-anak, Pak Ridwan mau bertanya, kira-kira apakah proses pelajaran dari awal hingga akhir ini menyenangkan? Ah, yang benar. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, ya. Terus bagian mana yang paling berkesan menurutmu dari kelompok sebelah? Dari kelompoknya cahaya. Yang paling berkesan menurutmu yang mana? Apakah permainannya? Wah, suaranya kurang keras. Apa? Oh, bagian yang paling menyenangkan menurut kelompoknya cahaya mengerjakan tugas-tugas. Kelompok tengah, Ayuna. Apa? Permainan. Iya, kamu senang dorong-dorong aja. Angin badai, kamu dorong-dorongnya. Dan yang terakhir, ini tidak kelompok ya, karena dia hanya sendiri. Kamu yang paling menyenangkan apa? Menyanyi. Ya, semuanya punya bagiannya masing-masing. Nah, yang paling sulit dipahami apa? Tidak ada. Wow, luar biasa. Berarti Pak Ridwan kasih jempol semuanya. Tidak ada bagian yang sulit. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini yang pertama bahwa
fenomena alam itu bukan dibuat oleh manusia, tetapi memang ada manusia yang bisa membuat, menyerupai. Contoh di RRC atau di Cina sana itu mereka berhasil membuat matahari, tetapi itu buatan manusia, tidak sampai ke seluruh dunia. Tetapi matahari yang diciptakan oleh Tuhan itu sampai ke seluruh dunia, Nah, itu sarana yang menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Kemudian Allah hadir memberikan berkatnya bagi manusia. Semuanya Tuhan sediakan di alam ini. Contoh tadi gunung meletus, itu batu-batu berterbangan, pasir-pasir berterbangan. Pasir itu berguna untuk apa? Membangun dinding tembok. Nah, ini dibangun dari pasir campur material pasir, batu, campur semen, dan itu semuanya dari alam, semuanya dari alam, sangat berguna bagi manusia. Nah, sepatu yang kamu pakai itu dari mana itu? Apa? Dari alam. Dari mana? Alamnya dari mana? Dari pohon karet, dari pohon karet. Nah, itu yang membuat sepatu, begitu juga ban mobil dan lain-lain. Anak-anak, pelajaran kita selesai. Kita ketemu minggu depan, minggu berikutnya. Namun sebelumnya mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa, Tuhan yang memimpin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah menyediakan segala keperluan kami lewat alam, dan kami percaya bahwa kehadiran-Mu sungguh mendatangkan berkat bagi kami, baik itu fenomena alam yang tidak berbahaya, begitu juga dengan fenomena alam yang mungkin menurut kami berbahaya, tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di sana untuk menolong, memimpin dan menyertai kami. Tuhan Yesus, jika anak-anak-Mu sebentar akan kembali ke rumah, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka sampai di rumah mereka dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Selamat siang anak-anak.